Selamat sore, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Buleleng, Bali. Pada sore hari ini saya ingin membahas persoalan dua mantan presiden atau dua presiden di Republik ini, Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Persoalan melaporkan pihak lain ke aparat penegak hukum. Yang pertama saya akan membahas apa yang pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada saat dirinya masih aktif sebagai presiden di tahun 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah melaporkan langsung dengan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya pada hari Minggu 29 Juli tahun 2007. Pada saat itu, dari media Detik News yang saya baca, Presiden ke-6 Republik Indonesia didampingi Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono, pada hari Minggu 29 Juli 2007 mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk melaporkan Wakil Ketua DPR RI, Pak Zainal Ma'arif, atas tuduhan pencemaran nama baik dan berita fitnah. Dari detiknews.com juga menjelaskan pada saat Pak SBY mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya tidak menggunakan fasilitas kepresidenan. Beliau hadir katanya sebagai personal dan individu atau sebagai rakyat biasa yang melaporkan Wakil Ketua DPR RI Zainal Ma'arif atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan pihak Zainal Ma'arif, Wakil Ketua DPR RI, kalau tidak salah dari Partai Bintang Reformasi, sempat melaporkan balik pihak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang dituduhkan oleh Zainal Ma'arif adalah menuduh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, telah melakukan pernikahan sebelum dirinya masuk ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI. Bahkan juga menyampaikan memiliki 2 putri dari pernikahan tersebut. Pak SBY yang merasa nama baiknya dicemarkan, merasa dirinya difitnah dan dituduh dengan tidak mendasar, melaporkan Zainal Ma'arif ke Polda Metro Jaya pada 29 Juli 2007. Lalu pada bulan Maret 2008, Majelis Hakim memvonis bersalah kepada Wakil Ketua DPR RI Zainal Ma'arif dengan memvonis 8 bulan penjara dan masa percobaan 1 tahun. Pihak Zainal Ma'arif tidak melakukan upaya hukum lagi, alias menerima vonis Majelis Hakim yang memvonis dirinya bersalah dengan 8 bulan penjara dan masa percobaan 1 tahun. Artinya apa? Setiap orang memang berhak melaporkan pihak lain ke aparat penegak hukum ketika merasa nama baiknya dicemarkan, ketika dituduh dan difitnah atas sesuatu yang tidak ada dan tidak pernah terjadi. Itu adalah hak setiap warga negara yang diatur oleh undang-undang dan juga dijamin oleh hukum. Dan setelah purna tugas sebagai presiden, dari data yang saya baca, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pernah melaporkan beberapa pihak. Yang pertama, melaporkan seorang advokat dan pengacara Firman Wijaya yang mengatakan SBY mengintervensi kasus korupsi, kasus mega korupsi EKTP. Merasa tercemarkan, Pak SBY melaporkan Firman Wijaya ke aparat penegak hukum. Begitu juga di tahun 2017, Presiden ke-6 Republik Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga melaporkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar ke Polda Metro Jaya. Dan ini mengakibatkan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahain yang saat itu masih tergabung di Partai Demokrat begitu lantang bersuara dan selalu mempertanyakan kelanjutan kasus, kelanjutan laporan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Buat Ferdinand Hutahain,
Ketika Pak SBY melaporkan beberapa pihak, Anda menganggap itu adalah upaya untuk memulihkan nama baik atas segala macam tuduhan-tuduhan yang dialamatkan dan yang disematkan kepada diri pribadi Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi mengapa ketika Pak Joko Widodo melakukan hal yang sama, ketika Roy Suryo CS melakukan tuduhan-tuduhan terhadap diri pribadi Pak Insinyur Haji Joko Widodo, Anda memiliki pendapat yang berbeda? Saudara Ferdinand Huta Heian, artinya apa? Anda tidak berbicara sebagai seseorang yang paham hukum, tetapi Anda berbicara atas dasar subjektivitas, bukan objektivitas, Ferdinand Huta Heian. Dan kemudian saya menyimpulkan, ketika Presiden ke-6 Republik Indonesia masih menjabat sebagai presiden, beliau pernah melaporkan seseorang secara langsung ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pak Joko Widodo, selama beliau berkuasa, selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 2014 hingga 2024, Pak Jokowi tidak pernah melaporkan siapapun ke aparat penegak hukum. Bahkan di awal beliau bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2014, beliau justru memaafkan M. Arsad, seorang pedagang sate yang mengunggah video foto Pak Jokowi dengan hal yang tidak senonoh. Justru Pak Joko Widodo memaafkan saudara M. Arsad. Setelah dimaafkan, kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses berikutnya. Lalu kemudian ada yang mengatakan Pak Joko Widodo melaporkan beberapa pihak pada saat menjadi presiden. Saya katakan, Sugi Nur yang katanya mengaku Gus Nur dan juga Bambang Tri yang melaporkan ke aparat penegak hukum dalam pasal ujaran kebencian dan lain sebagainya bukan dari pihak Pak Joko Widodo. Silakan kalian mencari data apakah apa yang saya sampaikan ini berdasar atau sesuai dengan data dan fakta atau tidak. Tapi sepanjang yang saya tahu, yang melaporkan Sugi Nur dan Bambang Tri adalah saudara Dodo Ahmad Baidlawi. Ya, saya ingin mengatakan apa adanya. Biar pada jelas bahwa yang melaporkan dua narapidana, saat ini statusnya narapidana ya, karena telah mendapatkan amnesti dan juga bebas, Sugi Nur dan Bambang Tri adalah saudara Dodo Ahmad Baidlawi. Dan perlu juga saya jelaskan, beliau Dodo Ahmad Baidlawi ini merupakan bagian dari keluarga ulama Banten terkenal, Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimyati, atau kita sering memanggilnya Abuya Muhtadi. Dan saudara Dodo Ahmad Baidlawi ini juga pernah menyayangkan nama besar Abuya Muhtadi, sering dicatut saat urusan mendukung Pilpres 2024 lalu. Pak Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden 1 dekade atau 10 tahun tidak pernah melaporkan siapapun ke aparat penegak hukum. Pak Jokowi melaporkan 5 orang atas tuduhan yang disematkan kepada diri pribadi beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 30 April 2025 didampingi oleh kuasa hukum beliau Yakub Hasibuan ke Polda Metro Jaya. Dan apa yang ingin saya sampaikan di sini, Pak Joko Widodo menggunakan hak pribadinya yang dijamin oleh undang-undang dan juga hukum di Republik ini melaporkan beberapa pihak yang sudah bertahun-tahun memberikan tuduhan-tuduhan keji terhadap dirinya menyangkut status pendidikan beliau dan juga status ijazah beliau. Selama beliau menjabat sebagai presiden tidak pernah sekalipun beliau melaporkan
apalagi membalas apa yang dilakukan oleh beberapa pihak. Dan Pak Joko Widodo setelah purna tugas sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 30 April 2025 melaporkan 5 orang ke penegak hukum ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Dan kelanjutan dari laporan beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah beberapa pihak ditetapkan sebagai tersangka. 5 orang di klaster pertama dan 3 orang di klaster kedua. Dan pada 13 November lalu, 3 orang tersangka dari klaster kedua kali pertama diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada tanggal 13 November lalu, beramai-ramai publik beranggapan itu akan ditahan. Ada 2 kemungkinan, ada banyak narasi-narasi yang beredar di masyarakat. Jika ditahan ini jelas upaya kriminalisasi, jika tidak ditahan itu aparat Polda Metro Jaya dianggap terlalu welcome terhadap apa yang dilakukan oleh 3 tersangka tersebut. Perlu juga saya jelaskan di sini adalah sesuai dengan pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu menjamin adanya penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Bila mana pihak tersangka mengajukan penangguhan penahanan dengan mengatakan dan menyampaikan memiliki bukti baru untuk menguatkan dirinya, atau juga bisa untuk meringankan dirinya, dan juga akan menghadirkan saksi-saksi ahli yang kemungkinan bisa meringankan dirinya. Lalu sesuai dengan pasal tersebut, pada 13 November lalu, ketiga tersangka tengah malam tidak ditahan. Tetapi kemudian berdasarkan pasal tersebut, ketiga tersangka wajib lapor seminggu sekali dan dicekal melakukan perjalanan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung mulai bulan November. Beramai-ramai kemudian muncul pendapat, narasi-narasi, bahkan muncul tokoh-tokoh baru yang berkaitan dengan kisruh tuduhan pihak Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tipa terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Muncul kemudian tokoh, ada dari Dewan Pers yang memiliki posisi Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, Lukas Luarso. Lalu muncul mantan Hakim Konstitusi Profesor Marwarar Siahaan yang menjabat sebagai Hakim di Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008. Lalu muncul juga seorang dosen dari UNJ, katanya Profesor C atau sosiolog atau siapa. Lalu muncul lagi nama-nama baru yang turut andil bersuara mendukung apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, yang mengatakan bahwa kasus ini akan bisa sederhana jika Pak Joko Widodo menunjukkan ijazahnya ke publik lalu membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, yang dilaporkan oleh Betran Sulani dengan organisasinya Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Bareskrim Polri. Lalu Marwarar Siahaan pun juga memakai pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 yang memang pada pasal itu menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan saya, apakah dalam pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu menjelaskan secara mendetail pada batang tubuh atau pada penjelasan pasal per pasal informasi apa yang dimaksud dalam pasal 28 huruf F? Jika itu menyangkut dokumen pribadi dan dokumen otentik, mengapa dalam laporan harta kekayaan pejabat yang dimiliki oleh Roy Suryo tidak berani menyebutkan berapa pajak yang dibayarkan oleh pihak Roy Suryo terhadap 45 mobil Mercedes-Benz yang dimiliki
dari rakitan tahun 1962 hingga yang terbaru. Sedikit data dalam laporan LHKPN yang dimiliki oleh Roy Suryo. Roy Suryo memiliki 45 mobil Mercedes-Benz kalau tidak salah. Dan ketika saya bertanya, berapa pembayaran pajak dari 45 kendaraan mewah tersebut? Di situ tertulis tidak dapat diberikan oleh karena itu menyangkut informasi pribadi seseorang. Bukankah saya mengacu pada pasal 28 huruf F memiliki hak untuk meminta informasi sebagai upaya pengembangan diri pribadi saya dan lingkungan saya sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 huruf F yang disampaikan oleh mantan Hakim di Mahkamah Konstitusi Profesor Marwarar Sihaan. Lalu kenapa ketika saya meminta data menyangkut pembayaran seluruh pajak mobil Mercedes-Benz yang dimiliki oleh Roy Suryo tidak bisa saya peroleh? Itu kenapa? Lalu muncul lagi pernyataan dari anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Demokrat Beni Kabur Harman, anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur, menyentil ikut bicara tentang ijazah palsu. Lalu hal yang sama dilakukan memuji apa yang dilakukan oleh Hakim Arsul Sani. Pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana status laporan Betran Sulani dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi di Bareskrim Polri. Dari data yang saya baca, itu hanya baru berupa pengaduan. Baru berupa pengaduan dan tidak masuk dalam sebuah laporan resmi di Bareskrim. Pihak pelapor Betran Sulani dan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi diminta untuk melengkapi berkas laporan sehingga bisa mendapatkan nomor registrasi laporan. Lalu kemudian pihak Arsul Sani secara pribadi membuat konferensi pers lalu menunjukkan ijazah yang dimiliki beliau, termasuk ijazah S3 yang dituduh palsu oleh Betran Sulani dan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi di hadapan publik dari Warsawa, Polandia. Pertanyaan saya, kemudian jika mengikuti pola pikir Roy Suryo CS, asli tidak itu ijazahnya? Bagaimana saya mengetahui itu ijazah asli? Sudah pernah diperiksa ahli? Atau sudah ada putusan dari pengadilan? Lalu pihak MK mengatakan tidak ada hal yang dilanggar oleh Pak Arsul Sani. Persoalan tuduhan ijazah beliau palsu. Apakah sama yang diterima oleh Arsul Sani dan Pak Joko Widodo? Jelas dua hal yang sangat-sangat berbeda dari apa yang dirasakan dan dialami dan dituduhkan kepada Arsul Sani dan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Saya mendapatkan data lagi bahwa laporan dari Betran Sulani Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi belum memiliki nomor registrasi karena baru berupa aduan ke Bareskrim Polri, dan pihak Bareskrim Polri meminta kepada Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi untuk melengkapi berkas laporan sehingga bisa menerima registrasi laporan. Lalu kemudian ketika saya memiliki asumsi apakah ini sebuah sandiwara belaka, laporan Betran Sulani terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani hanyalah sebuah sandiwara agar supaya pihak Pak Joko Widodo meniru apa yang dilakukan oleh Arsul Sani ketika ijazahnya dituduh palsu. Pak Arsul Sani menunjukkan ijazah beliau dalam sebuah konferensi pers. Lalu Pak Arsul Sani juga mengatakan tidak akan melaporkan balik Betran Sulani. Bagaimana mungkin melaporkan balik laporan Betran Sulani di Bareskrim Polri tidak memiliki nomor registrasi? Jika memang sudah terregistrasi laporan Betran Sulani, pasti Pak Arsul Sani akan mendapatkan panggilan dari pihak Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi atas laporan Betran Sulani. Tidak perlu menjabatkan gelar profesor doktor untuk menyikapi dan menyimpulkan ini semua.
Laporan Veteran Sulani dalam pandangan saya adalah sebuah fragmen, sebuah tontonan, sebuah drama, atau sebuah lelucon yang garing menurut saya. Melaporkan tetapi laporan tidak lengkap, diminta melengkapi berkas laporan tapi hingga detik ini tidak ada kelanjutan. Artinya ini adalah sebuah omong kosong dan bullshit buat saya. Dan yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah jika Pak Joko Widodo menunjukkan ijazahnya itu akan selesai? Tidak Fulgoso dan Ferguso dan kirik-kirik di Republik ini. Mas Gibran pernah menunjukkan ijazah beliau. Lalu apakah tuduhan terhadap status pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selesai? Tidak. Masih bergulir hingga detik ini. Jadi apa yang bisa saya simpulkan sementara persoalan ini? Ini bukan tentang status pendidikan, ini bukan tentang ijazah. Dan ini adalah upaya pembunuhan karakter terhadap diri pribadi Pak Joko Widodo dan keluarga Pak Joko Widodo. Jelas ini merupakan upaya pembunuhan karakter atau upaya untuk membuat buruk citra Pak Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia dan juga menjadikan buruk citra Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden sah di Republik ini. Sebagai warga negara yang sudah pernah tugas sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, bahkan ketika menjadi presiden pun hak pribadi Pak Joko Widodo itu dijamin oleh undang-undang dan juga oleh hukum. Jika Pak Joko Widodo melakukan langkah sebagaimana yang diambil oleh Pak SBY di tahun 2007, bisa saja melaporkan orang-orang yang selama itu menuduh dirinya memiliki ataupun memakai ijazah palsu untuk menjadi pejabat publik, tetapi tidak pernah dilakukan. Pak Joko Widodo tidak pernah melaporkan siapapun ketika dirinya masih menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Pak Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 setelah dirinya jauh dari kekuasaan atau sudah purna tugas sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Buat manusia-manusia cacat mental dan sakit jiwa di Republik ini yang selalu menganggap Pak Joko Widodo sengaja membuat susah rakyatnya, apalagi mengulur-ngulur untuk menunjukkan ijazahnya, atau bahkan ada yang mengatakan, terakhir Profesor Marwara Siahaan mengatakan, kenapa tidak ditunjukkan, ini jelas ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan Prof. Marwara Siahaan? Pak Joko Widodo 5 kali mengikuti kontestasi politik dari tahun 2005. Berawal dari turut dalam kontestasi pemilihan wali kota Solo 2005, lalu 2009, dan 2012 ikut Pilkada DKI, 2014 Pilpres, 2019 Pilpres. 4 kali untuk wilayah-wilayah kota, 2 kali kota Solo, provinsi DKI 1 kali, dan presiden 2 kali, 5 kali. Dan 4 tahun Pak Jokowi menahan diri, tidak melakukan upaya hukum sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Di saat dirinya masih aktif menjadi presiden, melaporkan Wakil Ketua DPR RI Pak Zainal Ma'arif ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Pak Joko Widodo tidak melakukan itu dan melaporkan beberapa pihak pada saat dirinya purna tugas sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo ketika diwawancarai oleh Kompas TV, dan juga pernyataan dari kuasa hukum beliau Bang Yakub Hasibuan dalam sebuah podcast, ini akan terus berlanjut hingga ke meja hijau. Karena yang diinginkan Pak Joko Widodo adalah kepastian hukum persoalan ijazah beliau dan juga memberikan efek jera bagi manusia-manusia yang dengan lantang mulutnya memberikan tuduhan kepada pihak lain. Dan dalam satu kesempatan saya pernah menyaksikan di acara TV, Roy Suryo tidak mau sidangnya nanti terbuka untuk umum.
Roy Suryo justru meminta sidangnya hanya untuk kalangan saya. Tidak bisa. Ini harus terbuka untuk umum agar supaya rakyat Indonesia bisa melihat bagaimana cara Roy Suryo menunjukkan bukti-buktinya. Dan bagaimana cara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, menunjukkan segala bukti yang beliau miliki untuk memberikan efek jera kepada manusia-manusia yang mulut dan otaknya otak kriminal dan jahat. Dan bagi siapapun yang ada di belakang Roy Suryo CS, cepat atau lambat akan terbuka. Walaupun sebenarnya sudah mulai saya temukan benang biru berlambang Mercy dan benang merah bermoncong putih. Kenapa saya katakan begitu? Waktu akan menjawab, adakah keterlibatan orang besar? Dan ketika Pak Joko Widodo mengatakan jelas ini ada operasi politik, ada tendensi politik dan ada orang besar di balik semua ini. Yang paling pertama baper adalah partai baper, Partai Demokrat. Mengapa mudah baper? Mengapa mudah bereaksi? Jika memang tidak terkait dan tidak melakukan, slow saja, fulgoso. Tidak perlu buru-buru membuat klarifikasi. Apalagi seperti yang disampaikan oleh politikus Partai Demokrat yang Yan Harahap pada bulan Juli lalu mengatakan, daripada melempar isu lebih baik tunjukkan ijazahnya. Kenapa Anda yang bereaksi keras? Ada masalah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika Faisal Assegaf membuat sebuah pernyataan, ada peran Demokrat, ada peran SBY dan Megawati dalam kisruh tuduhan Roy Suryo terhadap Pak Joko Widodo. Makanya Faisal Assegaf meminta Roy Suryo untuk membuka rekeningnya. Dan Roy Suryo menolak. Lalu mengatakan yang menuduh yang harus melakukan dan membuktikan. Kenapa dia memakai ada Guillaume Onus Probandi yang menuduh, yang harus membuktikan. Kenapa ketika dirinya menuduh ijazah Pak Joko Widodo tidak melakukan hal yang sama? Itulah contoh manusia otak kiri di Republik ini. Salam, saya Ngurah Erlin, Punarbawo Buleleng Bali, garda terdepan dalam gerakan Berani Nusantara Gibran.